Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Safat Sari dengan NIM 0603521051. Saya Rizka Berliana Putri dengan NIM 0603521049. Nama saya Nora Rizky Hanifah dengan NIM 0603521078. Perkenalkan, nama saya Adam Fauzan dengan NIM 0603521089. Perkenalkan, nama saya Mauza Fatimatu Zahra dengan NIM 0603521087. Kami akan membahas pemikiran tokoh-tokoh dari psikologi Islam. Berikut penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh kedua yaitu Ibnu Rushd. Abu Walid Muhammad bin Rushd, seorang filsuf dari Andalusia, ia lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau setara dengan 1126 Masehi di Barat. Ia dikenal dengan nama Averroes. Ayah Ibnu Rushd adalah seorang ahli hukum yang cukup berpengaruh di Cordoba. Ia merupakan seorang ilmuwan muslim yang cerdas dan menguasai banyak bidang ilmu seperti Al-Quran, fisika, kedokteran, biologi, filsafat, dan juga astronomi. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai kadi atau hakim dan juga fisikawan, serta ia menghasilkan sekitar 78 karya yang semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Sejumlah karyanya tersimpan rapi di perpustakaan Escurial, Madrid, Spanyol. Karya-karya Ibnu Rushd antara lain Al-Kulliyat fi At-Tib, ikhtisar kedokteran yang terlengkap pada zamannya, diterbitkan di Padua pada tahun 1255. Tahafut At-Tahafut, sebuah kitab yang menjawab serangan Abu Hamid Al-Ghazali terhadap para filosofi terdahulu. Bidayat Al-Mujtahid atau kitab ilmu fikih. Fasal Al-Maqal fi Mabain Al-Hikmat wa Asy-Syariat, yang berisi perihal perkataan-perkataan dalam hal kebijakan dan juga syariat. Pemikiran Ibnu Rushd. Menurut Ibnu Rushd, filsafat adalah mempelajari segala hal yang berwujud atau mawujudan dan merenungkan sebagai suatu bukti tentang adanya pencipta. Ia menjelaskan bahwa segala yang ada di dunia ini merupakan suatu ciptaan adanya pencipta. Untuk mengetahui pencipta tersebut, haruslah kita mengetahui ciptaannya atau sunatullahnya. Justru itulah semakin sempurna pengetahuan terhadap ciptaannya, niscaya semakin sempurna pula pengetahuan sang pencipta. Serta antara filsafat dan agama tidaklah bertentangan, karena kebenaran tidaklah berlawanan dengan kebenaran, tetapi saling memperkuat. Dengan kata lain, filsafat adalah saudara agama. Antara filsafat dengan agama seperti halnya sahabat yang pada hakikatnya saling mencintai. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nora Rizky, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi Islam yaitu Ibnu Sina dan juga Ibnu Rushd. Biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina telah lebih dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna, memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Julukannya adalah Ar-Ra'su atau puncak gunung pengetahuan. Ia lahir pada bulan Safar 370 Hijriah atau setara dengan Agustus tahun 980 Masehi di desa Afsanah, Bukhara, Uzbekistan. Ayahnya Abdullah dan Sitara, ibunya merupakan keturunan Persia. Ibnu Sina memang memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa sejak kecil. Ia memiliki kemampuan analisa yang tajam, juga dikenal dengan mempunyai daya ingat yang kuat. Pada usia 10 tahun, ia telah hafal Al-Quran serta belajar ilmu fikih dan juga ilmu syariat. Ilmu yang dikuasai Ibnu Sina yaitu ilmu teologi, ilmu filsafat, ilmu logika, dan juga berbagai kegiatan Euclides dalam bidang matematika. Karya-karya Ibnu Sina: Kitab Qanun fi At-Tib, Kitab Asy-Syifa, Kitab An-Najat, Kitab Afi Aqsami Al-Ulumi Al-Aqliyah, Kitab Lisanul Al-A'rab, Kitab Al-Isarat wa At-Tanbihat. Teori jiwa menurut Ibnu Sina. Teori jiwa menurutnya adalah kesempurnaan awal, karena dengannya spesies menjadi sempurna sehingga manusia berwujud nyata. Kesempurnaan bagi Ibnu Sina adalah sesuatu yang dengan keberadaannya tabiat jenis menjadi manusia, yang artinya jiwa merupakan kesempurnaan awal bagi sebuah tubuh manusia. Sebab tubuh sendiri merupakan prasyarat bagi definisi jiwa, lantaran dapat dinamakan jiwa jika aktual dalam tubuh dari satu perilaku dengan perilaku yang lain.
Saya Rizka Berliana Putri ingin menjelaskan pemikiran salah satu tokoh psikologi Islam yaitu Utsman Najati. Utsman Najati merupakan pemikir kontemporer yang berasal dari Timur Tengah. Ia merupakan profesor psikologi di Universitas Muhammad bin Saud, Arab Saudi. Psikologi tidak boleh lepas dari dua sumber Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Berikut merupakan karya-karya Utsman Najati. Apa yang membuat beliau dikenal? Kesadaran pengendalian emosi dalam Islam diawali dengan pengenalan mengenai halal dan haramnya sebuah tindakan. Cara mengendalikan emosi marah adalah menciptakan situasi yang rileks. Cara mengendalikan motif seksual adalah mengalihkan pikiran dengan melakukan aktivitas. Cara mengendalikan keserakahan adalah menganjurkan sifat qanaah dan rela atas rezeki yang telah diberikan Allah. Cara mengendalikan rasa takut, jangan biarkan sikap pesimis mendominasi, dan jangan biarkan sikap optimis sampai pada tingkat meremehkan keajaiban agama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Sari. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan. Abdullah Nashih Ulwan adalah putra Syekh Ulwan yang pada umur 15 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik. Beliau sangat cemerlang dalam pelajaran dan selalu menjadi tumpuan rujukan teman-temannya di madrasah. Beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan mata pelajaran tarbiyah Islamiyah sebagai pelajaran dasar di sekolah. Pemikiran pendidikan menurut Nashih Ulwan. Menurut pandangan beliau, pendidikan anak dimulai pada fase pernikahan. Pemikiran Nashih Ulwan terkait pendidikan anak dalam Islam. Pernikahan yang ideal dan kaitannya dengan pendidikan, perasaan psikologis terhadap anak, hukum-hukum yang berkaitan dengan kelahiran, sebab-sebab terjadinya kenakalan pada anak dan penanggulangannya, tanggung jawab para pendidik, metode dan sarana pendidikan yang berpengaruh pada anak, kaidah-kaidah asasi dalam pendidikan anak, dan saran. Konsep pendidikan anak yang digagas oleh Abdullah Nashih Ulwan adalah untuk membina mental anak, melahirkan generasi Islam yang dapat meneruskan perjuangan Islam sesuai prinsip-prinsip pendidikan Islam. Menurut beliau, ada 5 metode pendidikan anak yang paling berpengaruh, yaitu pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan adat kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan perhatian atau pengawasan, pendidikan dengan hukuman. Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan ini sangat relevan untuk menghadapi era global seperti sekarang ini, jika penanaman pendidikan tersebut dilakukan sejak usia dini pada anak-anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Sari. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi Islam Dr. Malik Badri. Profesor Dr. Malik Badri adalah seorang anggota UAID dan konsultan senior di psikologi klinis yang lahir di Rufaa, Sudan 16 Februari 1932. Pada tahun 1956, ia mendapat gelar sarjana dan diploma in education pada American University of Beirut pada capaian memuaskan. Program magister dilanjutkannya pada universitas yang sama pada tahun 1958. 1961, ia mendapatkan gelar PhD dan Postgraduate Certificate of Clinical Psychology dari Departemen Psikiatri Middlesex Hospital Medical School of London University pada tahun 1966. Di sini ada pandangan psikologi menurut Dr. Malik Badri. Yang pertama, menggunakan kombinasi pendekatan antara skriptualis, filosofis, dan tasawufi. Teori psikologis bersumber dari kajian terhadap Al-Quran dan Hadis, kajian spekulatif, dan hasil kajian pemikiran. 3. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara metode pragmatis dan idealistik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Berliana Putri dengan NIM 0603521049 ingin menjelaskan salah satu tokoh psikologi Islam yaitu Hana Jumhana Bastaman. Berikut penjelasannya. Hana Jumhana Bastaman lahir pada 4 November 1939 di Padaherang.
Ia lulusan dari Universitas Indonesia dan menjadi dosen tetap untuk psikologi kepribadian, psikodiagnostik, dan agama Islam. Hana Jumana Bastaman merupakan salah seorang yang memberikan warna islamisasi ilmu yang memulainya dari disiplin ilmu psikologi. Psikologi Islam menurutnya adalah sebuah pandangan yang dibangun dari metodologi psikologi Islami menurut citra Islam dan menuju mental yang sehat sebagai tujuan dasar konseptual psikologi Islam. Dalam menentukan struktur kepribadian berdasarkan substansi manusia sebagai pembentuk hakikat kepribadian, gabungan antara ruh dan jasad. Gabungan antara ruh dan jasad secara komplementer menghasilkan jiwa yang memotivasi berbagai tindakan kemanusiaan. Unsur-ruhnya memiliki sifat, fungsi, dan potensi yang berbeda dengan karakteristik jasmaninya. Kesehatan mental dalam Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pola sintomatis, atau pola yang berkaitan dengan gejala atau keluhan. Yang kedua ada pola penyesuaian diri, yaitu keaktifan seseorang dalam memenuhi tuntutan lingkungannya tanpa kehilangan harga diri. Yang ketiga yaitu pola pengembangan diri, yaitu pola yang berkaitan dengan kreativitas, kecerdasan, serta tanggung jawab. Yang terakhir ada pola agama, yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan ajaran agama secara baik dan benar dengan landasan keimanan dan juga ketakwaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan konsep psikologi Islami Hana Jumana. Kelebihannya berpegang teguh untuk tidak melepaskan teori-teori psikologi barat yang menjadi dasar psikologi dan tertanamnya dengan kuat akar-akar ajaran Islam. Kekurangannya terlalu banyak menggunakan metode seperti similarisasi, paralelisasi, dan komparasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.